Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Beberapa ada yang menanyakan, Bang, kok nggak pernah bikin video di luar lagi? Nih, gua bikin hari ini di taman. Pagi ini cukup dingin, suhunya kurang lebih sekitar 2-3 derajat ya. Mungkin masih bisa kelihatan ada kabut-kabut. Tapi kali ini nggak apa-apa, gue bikin videonya di luar karena juga tidak hujan ya. Kali ini gue mau bikin preview UEFA Champions League, pertandingan group stage yang terakhir ya. Pertandingan kandang kebetulan antara Manchester United menghadapi Young Boys, atau kalau orang Swiss bilangnya Young Boys. Pertandingan yang menurut gue tidak menentukan lagi bagi kedua tim. Manchester United sudah dipastikan lolos sebagai juara grup, sementara Young Boys sudah dipastikan tidak bisa lolos ke babak knockout stage. Tapi mereka tetap punya peluang untuk lolos ke Europa League, walaupun itu juga agak berat ya, karena selisih poinnya dengan Atalanta ini 2. Dan kalau tidak salah di pertandingan terakhir itu Atalanta akan menjadi tuan rumah menghadapi Villarreal. Atalanta membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke babak grup knockout stage, Sementara kalau posisinya seperti itu, maka ya, Villarreal ini nilainya sudah 7 ya. Jadi posisi dari Young Boys ini cukup sulit untuk lolos ke Europa League. Penampilan dari David Wagner, pasukan David Wagner ini kalau di 8 pertandingan terakhir menurut gue juga tidak cukup bagus. Beda dengan sebelum mereka ini menghadapi Manchester United di putaran pertama ya, di Bear. Ketika itu mereka punya dua rekor sih, atau dua penampilan. Yang pertama adalah penampilan musim lalu di mana mereka cukup digdaya banget ya di Swiss Super League, dan kedua adalah penampilan pada saat itu mereka tidak buruk-buruk banget. Kali ini rekor mereka sebelum menghadapi Manchester United di 8 pertandingan terakhir, kalau tidak salah mereka ini hanya memetik satu kali menang, yaitu ketika mereka menghadapi FC Lugano di Bern. Selebihnya mereka ini kalah atau seri. Bahkan di pertandingan terakhir itu ketika mereka harus bermain kandang menghadapi Atalanta, di mana mereka membutuhkan kemenangan ya untuk bisa menjaga peluang ke babak selanjutnya, mereka gagal untuk mempertahankan kemenangan. Keunggulan 3-2 di pertandingan yang cukup seru. Gue lihat itu jual beli gol. Mereka di menit-menit akhir disamakan ya oleh tendangan bebas Luis Muriel 3-3, dan menurut gue itu cukup meruntuhkan mental lah dari pasukan David Wagner ini. Oh ya, David Wagner ini Jerman, Ralf Rangnick itu juga Jerman. 3-3 pada saat itu. Memang di menit-menit terakhir juga mereka sempat punya peluang, tapi mereka gagal memanfaatkan. Dan menurut gue pasukan David Wagner ini datang ke Old Trafford dengan, gua nggak mau bilang nothing tulus, tapi gua menilai bahwasannya ya mereka benar-benar sudah hopeless group stage ke knockout Europa Champions League. Tidak mungkin. Europa League pun juga demikian. Penampilan pun juga tidak kunjung membaik ya di Super League Swiss. Mereka tertinggal cukup lumayan ini dari pimpinan klasemen sementara di Super League, yaitu adalah FC Zurich ya. Jadi menurut gue beda lah Young Boys musim ini dan juga musim lalu. Pertemuan menghadapi Young Boys ini di Old Trafford ini bukan yang pertama. Pertemuan terakhir itu ketika Manchester United ditangani oleh Jose Mourinho di Champions League. Manchester United pada saat itu menang tipis 1-0 ya, melalui gol yang dicetak di menit-menit akhir oleh seorang Marwan Fellaini. Bagaimana penampilan atau susunan pemain dari Manchester United besok menghadapi Young Boys ini? Menurut gue ini agak sedikit tricky. Kenapa? Karena jadwal dari Manchester United menurut gue ini yang cukup padat ya. Jadi 3 hari setelah mereka menghadapi Young Boys, mereka akan tandang ke Norwich menghadapi Norwich City di ajang Premier League, yang menurut gue cukup penting bagi Manchester United untuk terus mengais 3 poin demi 3 poin untuk mengejar ketertinggalan dari papan atas ya, utamanya zona Liga Champions. Dan menurut gue ini membuka peluang bagi Ralf Rangnick ini untuk melakukan rotasi di kubu Manchester United, utamanya ketika menghadapi Young Boys ini yang again gue bilang ya tidak menentukan. Inilah kesempatan bagi Ralf Rangnick juga untuk mematangkan lagi konsep 4-2-2-2
yang dimainkan dengan pressing ketat ala gegen pressing ya, seperti ditunjukkan ketika menghadapi Crystal Palace. Tapi tetap itu tadi harus menjaga kedalaman skuad, karena salah-salah justru akan ada pemain kunci atau yang cedera, itu kan menurut gue juga ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oleh karena itulah gue pikir di kali ini Manchester United akan banyak melakukan rotasi di timnya. Penjaga gawang gue pikir akan diberikan ke Dean Henderson kali ini. Dean Henderson menurut gue ya cukup lama juga ya tidak bermain. Kalau tidak salah terakhir itu gue lupa deh, kalau nggak salah ketika menghadapi West Ham di ajang di ajang Carabao Cup. Selebihnya dia tidak pernah tampil ya, beda seperti musim lalu di mana dia lebih punya banyak menit bermain. Lalu menurut gue di lini belakang Maguire, gue nggak tahu cedera kepalanya seperti apa kemarin. Cuman duet Maguire dan Lindelof ini masih ada kemungkinan untuk bisa dimainkan, walaupun Eric Bailly pun juga tidak menutup kemungkinan ya. Nah yang menarik nih adalah karena sudah tidak menentukan ini, apakah seorang Ralf Rangnick akan menurunkan seorang Phil Jones. Nah ini patut untuk dinantikan ya. Back sayap sih gue pikir Aaron Wan-Bissaka akan diberikan lagi posisinya di back kanan ya kalau dia sudah fit. Sementara di kiri karena Luke Shaw nih kabar terakhir belum menyatakan kalau dia sudah oke, jadi Alex Telles kemungkinan besar akan ditempatkan. Dua pertama ini gue pikir akan ditempatin oleh Matic dan juga Fred ya menurut gua. Lalu dua di depannya kemungkinan besar seorang Donny van de Beek yang akan dimainkan dari menit pertama, dimainkan bersama seorang Jadon Sancho mungkin ya. Sementara ujung tombak duo ujung tombak kemungkinan besar sih feeling gua akan ditempatin oleh seorang Marcus Rashford, diduetkan bisa dengan Mason Greenwood atau seorang Anthony Martial. Sebenarnya pertandingan besok menghadapi Young Boys ini gue gak muluk-muluk ya, artinya meraih kemenangan itu tentunya penting untuk menjaga moral dan juga motivasi tim yang dalam 4 pertandingan terakhir ini penampilannya cukup baik, hasil yang dicapai juga cukup baik. Jadi untuk menjaga ritme itu, cuman bagaimana tim ini bisa lebih mematangkan lagi skema, konsep, sistem permainan, formasi yang diinginkan oleh seorang Ralf Rangnick. Kemarin menurut gue ketika menghadapi Crystal Palace, pemain-pemain yang ditampilkan ya, pemain-pemain lapis utama itu sudah bisa cukup baik lah dalam menerapkannya. Tentu saja masih ada kekurangan yang harus ditambal, tapi bagaimana pemain lapis kedua katakanlah yang juga harus bisa menampilkan permainan yang diingini oleh seorang Ralf Rangnick di lapangan. Jadi nanti konsep permainan, sistem permainan yang diinginkan oleh Ralf Rangnick ini bisa secara keseluruhan dimainkan oleh Manchester United. Pun menjaga kedalaman, menjaga rotasi ini cukup penting di jadwal utamanya di bulan Desember dan nanti di bulan Januari yang cukup berdesak-desakan antara satu dan yang lain. Manchester United harus betul-betul memilah prioritas ya. Dan kalau menurut gua di 2 pertandingan ke depan ini antara Young Boys dan juga Norwich, wajar kalau prioritas ditempatkan sedikit lebih tinggi untuk pertandingan menghadapi Norwich, karena itu tadi untuk mengejar ketertinggalan di papan klasemen. Sementara di Champions League, gua ulangin lagi, kita sudah lolos, kita lolos pun juga sudah pasti sebagai juara grup. Jadi ya nothing to pursue, tidak ada lagi yang harus dikejar selain menjaga moral dan juga mentalitas tim yang sedang dalam kondisi sangat positif. Perkiraan sih menurut gue ini yang agak sebelum gue bikin prediksi skor ya. Jadi gini, gue dulu pernah melihat pertandingan kalau nggak salah 2011-2012 ya Manchester United, atau sebelumnya bahkan menghadapi FC Basel. MU sudah unggul 3-0 kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, yang disamakan menjadi 3-3. Pada saat itu ada Alexander Frey yang bermain di FC Basel. Nah, bisa saja itu terjadi kalau konsentrasi tidak bagus, dan menurut gua mudah-mudahan dengan pelatih baru konsentrasi juga bisa lebih bagus. Harapan gua bisa menang kali ini dengan skor mudah-mudahan bisa 2-0 atau bahkan 3-0 ya. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe, jangan lupa jaga kesehatan dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.